الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فيا إخوة الإيمان jemaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pengajian fikih puasa Ramadan. المبحث الثالث الشرط الثالث البلوغ. Syarat puasa Ramadan yang ketiga adalah baligh, mencapai usia baligh. Wa huwa syartun lil wujub biittifaqil a'immatil arba'ah. Baligh adalah syarat wajib puasa Ramadan sesuai kesepakatan para imam mazhab yang empat. Kemudian para ulama berbeda pendapat terkait dengan memerintahkan anak yang belum baligh untuk berpuasa. Menurut ulama mazhab Hanafi seperti Abu Bakar Ar-Razi, beliau berkata, yu'maru sabiyyu bis-shaumi idza ataqahu. Anak kecil yang belum baligh itu diperintahkan untuk berpuasa kalau dia mampu. Jika dia mampu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, demikian juga menurut pandangan saya seperti itu. Anak kecil yang belum baligh diperintahkan untuk berpuasa kalau dia mampu. Lakinnahu, akan tetapi, ada catatan dari beliau, sebenarnya belum cukup usia bagi dia untuk berpuasa kecuali apabila anak tersebut telah melewati atau telah sampai pada usia baligh. Itu kalau urusan puasa. Kata beliau, kalau urusan puasa Ramadan belum cukup usia baligh, maka anak kecil tersebut belum dikatakan cukup untuk berpuasa. Hal ini berbeda dengan sholat, kata beliau ya. Meskipun belum baligh, kalau dia sudah sholat, maka sholatnya tersebut cukup bagi anak tadi. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, la yu'maru hatta, anak kecil tersebut dia tidak diperintahkan untuk berpuasa Ramadan sampai dia masuk usia baligh. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Abu Ja'far menyebutkan anak kecil yang belum balik itu diperintahkan untuk berpuasa. Kalau seandainya dia tidak mau, maka dia tidak mengqadha karena belum balik. Ya, ini pernyataan-pernyataan para ulama terkait dengan anak kecil yang belum usia balik diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian ada satu poin, kalau anak usia 10 hendak sholat itu dipukul, didisiplinkan, ditertibkan dengan pukulan yang sifatnya mendidik, apakah ini juga berlaku bagi anak usia 10 tahun dalam masalah puasa? Kemudian Abu Ja'far berkata, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Ada yang menyatakan tidak dipukul, maksudnya pukulan mendidik, tidak membekas, hanya tujuannya untuk sanksi, tidak dengan emosi. Dan ini pendapat Al-Imam Malik, tidak dipukul. Dan wallahu alam, pendapat yang sahih adalah anak usia 10 tahun yang dia tidak berpuasa, maka yang benar adalah dipukul. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ats-Tsauri, dan juga Al-Laits ibn Sa'ad, karena kedudukannya sama dengan salat. Pukulan yang sifatnya mendidik, tidak membekas, membuat trauma, tidak keras, kan atas dasar emosi. Kemudian menurut mazhab Hambali, wajib bagi wali anak tersebut untuk memerintahkannya berpuasa idza ataqahu, jika anak tersebut memiliki kemampuan, dan dipukul kalau usia 10 tahun, liyatamarrana alaih, agar dia dapat melatih dirinya untuk berpuasa, wa ya'tadahu, agar dia terbiasa untuk berpuasa. Anak sekarang usia 10 udah balik belum, Pak? Belum ya? 12 ya? Kelas 6. Tapi ada kelas 5 SD sudah balik itu. Tergantung asupan dan tontonan kayaknya. Baik. Dan ulama-ulama yang mendukung pendapat bahwasanya anak yang belum balik diperintahkan untuk berpuasa jika dia mampu, diantaranya adalah Atha ibn Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Az-Zuhri, Qatada, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. Kemudian Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menyatakan kenapa anak usia 10 tahun dipukul juga untuk melatih dia berpuasa, karena puasa itu lebih berat
daripada ibadah sholat bagi anak yang belum balik. Kalau sholat bisa aja mereka sholat, tapi kalau puasa ini nahan lapar. Maka puasa lebih berat. Oleh karenanya ada poin sebagai syarat di situ, jika anak tersebut mampu. Karena terkadang ada anak kecil yang mampu untuk sholat tapi belum mampu untuk berpuasa. Baik. Tapi kalau sholat, sebagaimana yang telah kita bahas, diperintahkan diajak sholat itu usia 7 tahun, usia 10 baru dipukul sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada masa sosialisasi 3 tahun, masa pendekatan 3 tahun, masa penjelasan, ya, dan masa untuk memberikan award, berikan hadiah, itu selama 3 tahun. Masa membuat anak tersebut senang ibadah sholat itu selama 3 tahun, belum dipukul lagi. Pukul yang sifatnya mendidik. Baik, berkaitan dengan syarat yang ketiga ini, syarat puasa yang ketiga ini, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, wujubus siyam ala man lam yablugh. Terkait dengan wajib apa enggak puasa bagi yang belum balik. Pendapat pertama, belum wajib. Ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua, sudah wajib puasa bagi yang sudah mencapai usia 10 tahun jika dia mampu. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Hambali. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pendapat yang kuat, ar-rajih, wallahu alam, adalah belum wajib. Karena pada dasarnya kalau dia belum balik, maka dia berlepas diri dari beban syariat. Meskipun ada tadi pernyataan para ulama, kalau dia sudah usia 10 tahun itu diperintahkan untuk berpuasa jika dia mampu. Dan sebagian tadi ada yang menyebutkan dipukul juga kalau sudah seusia seperti itu, 10 tahun. Kapan dipukulnya? Kalau dia meninggalkan puasa padahal dia mampu. Padahal dia mampu. Padahal dia mampu. Jadi itu catatan tambahan. Kapan dipukulnya? Kalau dia meninggalkannya padahal dia mampu. Ini untuk anak usia 10 tahun. Baik, pembahasan berikutnya terkait dengan syarat ketiga ini, syarat puasa yang ketiga ini, yakni balik, adalah anak yang balik di siang Ramadan. Pagi dia belum balik, tiba-tiba jam 12 balik dia. Apabila seorang anak dia mencapai usia balik di pertengahan siang Ramadan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan tersebut, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Poin berikutnya,
kita tinggalkan komentar dalam kitab-kitab mazhab. Di sini ada setiap mazhab bahasanya itu menyebutkan ibarahnya, disebutkan ibarahnya di sini, nukilan-nukilannya. Tapi poinnya itu tadi ya. Poin kedua, apabila seorang anak kecil dia masuk usia baligh di pertengahan siang Ramadan dalam keadaan dia tidak berpuasa, apakah setelah itu di jam-jam yang tersisa dia harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan mengqadha hari tersebut? Berkaitan dengan hal ini, para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Poin pertama tadi, para ulama sepakat anak kecil balik di siang Ramadan maka tidak wajib qadha. Poin yang kedua, mereka berbeda pendapat nih. Kalau dia balik di siang Ramadan jam 12, apakah jam 1 sampai berbuka itu dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau bagaimana? Pendapat yang pertama, dia wajib menahan diri dan tidak wajib qadha. Dia wajib menahan diri dan tidak wajib qadha. Ini adalah pendapat dalam mazhab, satu pendapat dalam mazhab Hanafi, kemudian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang ini mazhab, satu mazhab. Di dalam mazhab itu banyak ulama-ulamanya. Itu juga berbeda-beda, begitu ya. Tapi memang pakem fikihnya mazhab Syafi'i. Seperti itu. Mazhab-mazhab tertentu. Tapi di dalam tubuh mazhab ada perbedaan lagi. Kemudian Abu Yusuf, beliau berkata, kalau kekanak-kanakannya tersebut hilang sebelum matahari tergelincir, maka dia wajib qadha. Maksudnya kalau dia balik sebelum zuhur, maka wajib qadha hari itu. Mengapa demikian? Kata beliau, li'annahu adraka waqtan niyyah, karena dia masih dalam tenggang waktu bisa pasang niat. Ada anak kecil ya, saya sudah tahu, nanti saya nggak mau kasih tahu lah udah balik. Pada zuhur aja ngasih tahu. Nah, pendapat yang kedua, anak tersebut wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga wajib dia untuk qadha. Ini mazhab salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan ini adalah mazhab Hambali. Seluruh Hambali. Ini dia. Ya. Pendapat yang ketiga, tidak wajib menahan diri dan wajib qadha. Ini fair lah. Ya, dan ini adalah pendapatnya mazhab Maliki. Pendapat yang keempat, tidak wajib menahan diri dan tidak wajib qadha. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi dan ini adalah mazhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mu'tamad. Jadi misalkan nih mazhab Syafi'i, dalam satu permasalahan ulama-ulamanya itu berbeda pendapat, tapi
ada satu pendapat yang menjadi pegangan seluruh ulama mazhab. Seperti itu. Dan dari poin ini juga para ulama menyatakan bahwasanya beragama itu mudah sebenarnya. Mazhab itu cuman membantu kita untuk bisa dapat mempelajari fikih itu secara terstruktur, terkurikulum begitu. Baik. Kemudian mazhab Syafi'i menyatakan kalau dia balik, masuk usia balik dalam keadaan dia berpuasa, maka wajib dia menyempurnakannya. Ya misalkan, oh hari ini dia puasa gitu, meskipun dia belum balik, ya kan? Tapi pada zuhur balik, maka dia harus melanjutkan puasanya. 4 pendapat. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bissawab adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya dia harus menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan dia tidak wajib qada hari tersebut. Mengapa dia harus tahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Memuliakan bulan suci Ramadan. Memuliakan bulan suci Ramadan. Nah, kalau seandainya anaknya uring-uringan, ya mendingan gak usah kasih tahu tadi dan seterusnya, maka dibuat spesial saja untuk anak itu, menu berbukanya berbeda, ya seperti merayakan lah. Dia sudah balik, ya kan? Ya ini hanya tips atau trik seperti itu. Dan disampaikan kepada saudara-saudaranya yang sudah balik, bisa untuk memberikan support dan selamat. Kan biasanya kan begitu ya. Anak-anak kecil pengen cepat kelihatan dewasa ya gitu kan. Tapi yang sudah tua pengen kelihatan masih muda. Kebalik-kebalik ya. Anak-anak kecil dandanannya menor-menor, stylenya luar biasa. Yang tua-tua si baca komik. Ya. Fenomena apakah ini? Wallahu a'lam bishawab. Syarat puasa yang keempat adalah mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Terkait dengan syarat yang keempat ini, para ulama mazhab Hanafi menganggapnya sebagai syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Kan bisa jadi ada mualaf juga yang baru masuk Islam ya kan? Dia baru belajar sampai bab sholat gitu. Wajib juga puasa? Dia belum dapat ilmunya. Kalau dia masuk di mualaf center, itu beberapa bulan biasanya ada edukasi yang sifatnya inti-inti gitu ya, kulit-kulitnya saja. Rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau masuk Islamnya, ya misalkan satu persatu di masjid dan di tempat-tempat sendiri-sendiri gitu, nah ini yang biasanya lepas. Ini yang biasanya lepas. Oh, mualaf center dia punya program. Seperti teman itu dulu yang saya tahu 500 orang mualaf, sekarang saya telepon terakhir 1000 sudah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya ini masuk syarat wajib? Surat Al-Isra ayat 15.
Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak mengazab hingga kami mengutus seorang rasul. Jadi inilah Allah Rabb kita yang penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi memang ada utusan dulu memberikan edukasi, sosialisasi seperti itu. Baru ketika dia mengetahui hukumnya dan dia tidak menjalankannya, baru itu kena azab. Maka sosialisasi ini penting dan ini bagian dari Islam. Kita lihat banyak sekali ibadah-ibadah dalam hal-hal dalam syariat Islam ini yang penuh dengan sosialisasi dan ada melewati tahapan-tahapan. Melewati tahapan-tahapan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan syarat yang keempat ini adalah apabila di tanggal 30 Sya'ban orang-orang masih belum berpuasa, masih berbuka. 30 Sya'ban nih ya. Misalkan jam 10 pagi orang masih makan nasi kuning dan seterusnya. Tiba-tiba datang info ada yang menyaksikan bahwasannya dirinya dan saksi-saksi yang lain itu melihat hilal di malamnya. Peristiwa ini mungkin nggak zaman sekarang? Nggak mungkin. Kecuali mungkin yang jauh dari informasi ya. Ini zaman dulu. Dan para ulama juga bahas. Maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Pendapat yang pertama, jam 10 tadi misalkan lagi makan nasi kuning, udah selesai tuh, wajib dia menahan diri. Sisa masih banyak, baru satu suap, ya bayar, bawa bungkus, bawa pulang. Dia wajib menahan diri dan dia tidak mengqadha'nya. Dia tidak mengqadha'nya. Ini 30 Sya'ban ya, karena terkadang kan kita lihat hilal tuh kan 29 tuh. Besokkah belum? Ternyata belum, kita lengkapkan menjadi 30. Seperti itu. Pendapat yang kedua, dia wajib menahan dirinya di sisa hari tersebut, di 30 Sya'ban tersebut, dan dia wajib mengqadha'nya. Dan ini adalah pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i. Dia wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan dia wajib mengqadha'nya. Kalau pendapat pertama tadi, dia wajib menahan diri dan tidak wajib qadha'. Ini adalah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga, wajib qadha tapi tidak wajib menahan diri. Wajib qadha tapi tidak wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa di sisa hari tanggal 30 Sya'ban tersebut. Dan ini pendapatnya Al-Imam Atha, dan ini juga salah satu riwayat dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang ar-rajih, yang kuat, Allahu a'lam bishawab, adalah
Pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya wajib bagi dia untuk menahan diri tanpa perlu mengqadha, mengqadha. Baik. Syarat puasa Ramadan yang kelima, at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Terkait dengan syarat ini, suci dari haid dan nifas, Hanafi dan Maliki menganggapnya sebagai syarat wajib dan syarat sah. Menganggapnya atau masukkannya sebagai syarat wajib dan syarat sah. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali memasukkan syarat ini sebagai syarat sah. Sebagai syarat sah. Jadi perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah seperti syarat yang ketiga tadi, baligh. Anak yang belum baligh belum wajib berpuasa. Tapi kalau dia puasa sah apa enggak? Sah. Ya. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga sepakat terlarang bagi wanita yang haid dan nifas untuk melakukan ibadah puasa. Dan mereka juga sepakat bahwasanya wajib qadha bagi wanita haid dan nifas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga sebuah nikmat ya. Puasa wajib qadha, tapi kalau salat wala nu'maru bi qadha'is salat. Wanita haid dan nifas tidak wajib qadha salat. Tapi kalau puasa iya. Puasa satu hari ya satu hari. Kalau salat satu hari 5 salat. Kalikan saja. Jadi ini adalah syariat yang rahmatan lil alamin. Syarat yang keenam. Syarat puasa Ramadan yang keenam adalah sehat dan selamat dari sakit. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan, siapa saja yang sakit, au ala safar, atau sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti di hari-hari lain. Dan sehat juga selamat dari sakit ini merupakan syarat wajib puasa Ramadan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Syarat wajib. Syarat wajib. Adapun mazhab Hambali memasukkannya sebagai syarat wajib. Syarat wujub, syarat wajib. Nah, kemudian
Kalau 3 mazhab yang tadi masuk ke dalam syarat wajib melaksanakan puasa tersebut. Baik. Syarat yang ke-7. Ini karena perintilannya banyak, jadi kita baca syarat-syaratnya saja. Terkait dengan hal ini akan dibahas di puasanya orang-orang yang memiliki uzur. Uzur sakit, seperti tadi juga uzur haid dan nifas. Makanya di sini tidak dibahas, tapi ada pembahasan tersendiri. Syarat yang ke-7 adalah mukim. Di tempatnya tidak sedang safar. Dan ini adalah syarat wajib pelaksanaan bagi mazhab Hanafi dan bagi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini adalah syarat wajib. Syarat wajib. Dasarnya adalah sama tadi, surat Al-Baqarah ayat 185. Maka sehat dan mukim ini merupakan 2 syarat wajibnya berpuasa. Maka kewajiban berpuasa itu gugur dari orang yang sakit dan musafir. Dan wajib bagi mereka untuk mengqadha'nya. Dan kalau orang sakit dan musafir berpuasa, puasanya sah. Puasanya sah. Puasanya sah. Dan ini juga akan dibahas secara terperinci pada pembahasan tersendiri terkait dengan puasa orang-orang yang memiliki uzur, termasuk safar, uzur juga. Syarat yang ke-8 yaitu niat. Syarat ke-8 adalah niat. Dan ini adalah syarat sah puasa sesuai kesepakatan para ulama. Kita semua mengetahui bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Karena bisa jadi dia menahan diri dari makan dan minum itu karena kebiasaan, atau bisa jadi karena dia nggak nafsu makan, atau bisa jadi karena sakit, atau bisa jadi karena diet dan yang lainnya. Maka diperlukan niat. Diperlukan niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Rawdatul Talibin beliau menyatakan, la yasihhu shaumu illa biniyatin, puasa itu tidak sah kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya niat adalah di dalam hati. Wala yushtaratu nutqu biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat tersebut bila khilaf, kata beliau, tanpa perselisihan para ulama. Wa qala al-Hanafiyatu, mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi menyatakan at-talaffudzu biha sunnah, melafadzkan niat sunnah. Kemudian dikomentari oleh para ulama
Wal qawlu bitalaffuz bin niyati masyru'un mukhalifun li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang menyatakan bahwasannya melafadzkan niat itu disyariatkan ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Idz lam yuhfaz 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dihafal ada keterangan terkait dengan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada, pasti para sahabat hafal dan diriwayatkan sampai ke kita. Alasan yang kedua, wal ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya adalah kita menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan keterangan dari yang punya syariat, yaitu Allah dan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Shalah, beliau berkata terkait dengan masalah niat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan sebelum beliau salat itu, nawaitu an usalliya kada wa kada, saya berniat untuk melakukan salat ini dan ini, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, 4 rakaat fardhah tal waqti adaan lillahi taala, imaman sebagai imam atau makmum, salat wajib, adaan, pelaksanaan tepat waktu bukan qadaan, wala kalimatan wahidatan min dzalika fi majmu'i salatihi, atau sepatah kata pun terkait dengan niat dalam salat-salat beliau. Sungguh para sahabat telah menukil gerakan-gerakan salat beliau. Sungguh para sahabat telah menukil diamnya beliau dalam salat. Ya, ada dinukil. Jadi beliau itu sakata hunayyatan dalam bahasa hadis ya. Setelah takbiratul ihram itu diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Ditanya, "Kenapa diam sejenak?" Beliau jawab, baca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak macam-macam ya. Ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu akbar kabira, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuk, dan macam-macam, banyak. Ada juga doa iftitah khusus untuk salat malam. Gerakan salat beliau ada keterangannya. Ada keterangannya. Bahkan Ibnu Umar itu memberikan 2 keterangan terkait dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu beriringan dengan mengucapkan takbiratul ihram kah atau enggak. Ibnu Umar meriwayatkan beriringan, dan ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar lagi meriwayatkan tidak beriringan, ya, tidak beriringan. Takbiratul ihram dulu baru angkat tangan. Seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ada begitu. Kemudian tata cara menaruh tangan ini di mana itu juga ada. Seperti itu. Dan juga posisi-posisi beliau ketika sholat itu ada keterangannya. Bahkan sampai bergoyangnya janggut beliau dalam sholat itu juga ada keterangannya. Menunjukkan berarti apa? Beliau baca ya kan, kalau jenggot goyang-goyang baca gitu. Yang namanya baca itu bibir bergerak, bergerak. Maksudnya jenggot ini sahabat lihat dari belakang, oh berarti baca. Jadi nggak benar kalau sholat tuh diam aja gini. Nggak benar. Baca nggak? Baca dalam hati. Nggak bisa. Itu bukan baca. Ya. Itu bukan baca. Baik, kaum muslimin yang berbahagia. Maka kalau seandainya ada lafaz-lafaz niat dari beliau, pasti itu dinukilkan oleh para sahabat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu
dilafadzkan untuk menguatkan apa yang dalam hati. Tapi Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, kalau seandainya ucapan niatnya bertentangan dengan apa yang di hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada dalam hati. Karena ucapan itu hanya penguat. Misalkan dalam hati ini sholat maghrib, tapi dia melafadzkan sholat isya, kan bisa gitu tergelincir lisannya. Maka para ulama Syafi'i menyatakan yang dianggap adalah apa yang ada dalam hatinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah ibadah hati. Dan kita semuanya lebih tenang bahwasanya tidak ada lafaz niat. Tidak ada lafaz niat. Karena ada pembahasan juga dalam sholat itu, niat itu beriringan dengan takbiratul ihram atau tidak. Mazhab Hambali itu tidak beriringan sebelum takbiratul ihram. Beberapa saat sebelum takbiratul ihram itu pasang niat. Meskipun ada seorang ulama dalam mazhab Imam Hambali juga menyatakan kalau dia dari rumah udah niat, maka itu udah cukup. Sudah cukup. Tapi bagusnya emang sebelum takbiratul ihram niat lagi. Kalau niatnya setelah takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Dia udah mulai kok baru niat. Ya. Nah, mazhab Syafi'i itu niat diiringi dengan takbiratul ihram. Diiringi dengan takbiratul ihram. Apa fun fact-nya gitu ya? Ada satu fakta di situ, maksudnya ada satu pembahasan. Ternyata diiringi di situ, atau sekarang ditanya dulu deh, bisa nggak sambil takbiratul ihram melafadzkan niat? Gimana? Allah nawaitu. Nah, susah. Jadi ternyata disebutkan di situ bahwa yang dimaksud dengan niat itu harus mengiringi takbiratul ihram, itu harus diiringi dengan niat adalah saat dia bertakbir Allahu Akbar, hati itu udah pasang, sambil dipasang dalam hati. Ya. Dan tentunya dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, paling dalam hati itu cuma bisa niat sholat maghrib berjamaah, udah gitu aja. Kalau dia niat sholat maghrib berjamaah sebagai makmum menghadap kiblat 3 rakaat tepat waktu, sholat wajib, itu pasti takbirnya panjang. Allah, kan itu harus masuk semua tuh, ya kan? Itulah kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam mazhab Hambali, tidak sedikit orang yang jadi sasaran empuk setan khinzib, setan yang ganggu orang sholat. Akhirnya was-was dia, Allah, orang sudah waladhdallin amin, dia masih Allah gitu. Malah kena was-was. Baik, itu pembahasan terkait dengan niat. Inilah 8 syarat puasa Ramadan. Syarat 8 syarat puasa Ramadan. Seperti itu ya. Masih ada waktu? Hah? Udah azan ya? Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.